Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan, kemudian selalu menjaga protokol kesehatan serta mencuci tangan menggunakan sabun ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang OTKK materi pendokumentasian bukti transaksi. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipersilahkan. Baik, cukup. Hari ini kita akan belajar tentang pendokumentasian bukti transaksi. Jadi setelah kemarin kita telah belajar tentang bukti transaksi itu apa, kemudian macam-macam bukti transaksi, serta macam dari bukti transaksi eksternal itu apa saja. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendokumentasikan bukti-bukti transaksi tersebut agar bisa menjadi laporan yang baik dan bisa dipergunakan ketika kita memang membutuhkannya lagi. Nah, agenda untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar yang pertama peralatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian teknik penyimpanannya ada apa saja, atau sistem penyimpanannya. Yang ketiga, tahap pencatatannya, ada berapa metode ataupun cara, kemudian tahap penyimpanannya seperti apa saja. Jadi langkah-langkah untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, caranya seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang masuk ke materi tentang peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita mendokumentasikan dokumen. Menurut anak-anak, kira-kira peralatan apa saja yang memungkinkan kita butuhkan kalau misalnya ingin mendokumentasikan atau mengarsipkan deh gampangannya. Nah, di sini ada kira-kira 10 peralatan dan bisa lebih. Tidak harus terpatok pada 10 yang tertera pada layar, tapi bisa lebih ataupun bisa selain dari itu. Yang pertama, mesin penjilid digunakan untuk menjilid dokumen, untuk menyatukan dokumen. Yang kedua, stapler dan staplesnya. Yang ketiga, pelubang kertas atau perforator. Yang keempat, mesin pemotong kertas untuk bisa disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian mesin penghancur kertas. Yang keenam, ordner, 7 guide, 8 lemari arsip, 9 numerator, dan 10 rak penyortir. Nah, untuk stapler sendiri ada yang ukuran kecil dan sedang. Kemudian pelubang kertas ataupun perforator itu juga ada jenisnya. Ada 3 jenis perforator. Perforator dengan 1 lubang, yaitu digunakan untuk membuat lubang kartu maupun kertas, papan nama, kartu perpustakaan, plastik, dan sebagainya. Biasanya diletakkan di tengah kertas ya. Yang kemudian kedua adalah perforator dengan 2 lubang, digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan ke dalam ordner, yang biasanya umum dijual. Yang ketiga, perforator dengan 5 lubang, digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner. Jadi untuk ordner yang berisi 5 kaitan atau 5 lubang. Yang selanjutnya, untuk ordner, ada beberapa istilah yang harus anak-anak ketahui tentang ordner. Jadi, ordner ini dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip ataupun surat ya. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan peralatan arsip, terutama bila kita menggunakan peralatan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan menggunakan ordner, maka perlu diketahui beberapa istilah, diantaranya yang pertama, dead space, yaitu bagian yang tidak dapat digunakan untuk menyimpan media informasi. Yang kedua, expansion space, yaitu bagian yang digunakan untuk menampung arsip dan tambahannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, page thickness, yaitu tebal media informasi. Yang keempat, file thickness, yaitu tebal keseluruhan dari media, informasi, dan dengan holder secara keseluruhan. Yang kelima, access room, yaitu jarak antara file satu dengan file yang lainnya untuk mempermudah menyimpan dan pengambilan file.
Peralatan lain yang tidak masuk ke sini bisa aja misalnya komputer ya. Kemudian untuk guide itu kan ada dua bagian ya, type guide dan badan guide. Type guide itu yang bagian menonjol yang biasanya kotak kecil di atas itu. Itu biasanya digunakan untuk menuliskan kode-kodenya atau indeksnya. Badan guide berfungsi untuk menopang arsipnya. Jadi untuk peralatan untuk pendokumenan bukti transaksi sebenarnya anak-anak sudah akrab ya, apalagi untuk hampir sama seperti peralatan-peralatan untuk kearsipan. Kalau begitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sistem penyimpanannya. Untuk sistem penyimpanan ini pun sama dengan sistem kearsipan, hanya saja untuk pendokumenan bukti transaksi hanya ada 4 ya, atau teknik penyimpanannya ada 4, sistem abjad, tanggal, wilayah, dan nomor. Abjad berdasarkan abjad, bisa abjad perusahaannya, nanti di kelompok-kelompokkan, kemudian sistem tanggal berdasarkan tanggalnya, wilayah misalnya berdasarkan kantor cabang perusahaan tersebut, bisa. Yang keempat, sistem nomor, menggunakan sistem nomor yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, untuk tahap pencatatan, di situ ada 2 dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi. Yang pertama, cash basic, yaitu pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Jadi, untuk pencatatan keuangan di cash basic ini dicatat ketika kita telah selesai melakukan transaksi tersebut secara tunai. Misalnya, suatu perusahaan membeli peralatan kantor, misal membeli komputer sebanyak 10 buah, totalnya 100 juta. Nah, penjualan tersebut bisa dicatat ketika si perusahaan itu sudah melunasi 100 juta tersebut ke penjual. Jadi, kita udah lunas bayar komputernya, baru dicatat ke transaksi keuangan tersebut. Sedangkan yang nomor 2, accrual basic, itu pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Kalau yang accrual basic, asal kita telah melakukan transaksi, maka udah langsung dicatat. Misalnya pakai contoh yang tadi, kita beli komputer 100 juta. Kalau di cash basic, dicatat ketika kita sudah melunasi 100 jutanya. Tapi kalau di accrual basic, dicatat ketika kita melakukan transaksi, saya beli komputer 100 juta ya. Nah, itu udah langsung dicatat di accrual basic. Karena pencatatan tersebut tidak memandang apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Bisa dipahami ya perbedaan antara 2 dasar pencatatan dalam akuntansi tersebut. Kalau sudah masuk ke tahap terakhir atau materi yang terakhir, itu tentang yaitu tentang bagaimana langkah penyimpanannya. Jadi ada sekitar 8 langkah untuk penyimpanan dokumen. Perlu diingat, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah yang umum. Namun, untuk pelaksanaannya disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan dan aturan-aturan perusahaan sesuai dengan keinginan perusahaan sendiri. Jadi nggak baku langkahnya harus seperti ini, tapi setidaknya untuk secara umum, langkah-langkahnya ada 8 yang akan kita bahas satu persatu ini. Yang pertama adalah cek semua bukti transaksi. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu bukti-bukti yang kita terima itu sudah sah atau belum. Misalnya, dalam perusahaan harus ada aturan bukti transaksi yang kita terima itu harus kwitansi yang berkop atau misalnya berstempel toko tersebut dan sebagainya. Harus kita cek terlebih dahulu sudah sesuai atau belum. Kemudian nominalnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ataupun apa yang kita anggarkan. Kalau misalnya sudah betul semua, yang kedua adalah kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti penerimaan dan pengeluaran. Jadi setelah kita
mengecek nih semua bukti-bukti sudah benar, sudah sah. Kemudian kita pisahkan mana yang bukti penerimaan, mana yang bukti pengeluaran. Kalau sudah, yang ketiga adalah catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya, satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi menggunakan stapler dengan posisi bukti kas masuk di depan dan bukti transaksi penerimaan di belakangnya. Jadi, maksud dari saya tulis dulu. Maksud dari bukti kas masuk dengan bukti transaksi itu apa? Jadi di sini ada bukti kas masuk dan bukti transaksi. Jadi ada dua hal ya. Jadi ada dua. Kalau bukti transaksi itu contohnya misal nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Kalau bukti kas masuk adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan. Jadi nanti ketika anak-anak sudah praktek tentang kas kecil, itu akan ada yang namanya bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu adalah bukti yang kita buat dari si bendahara atau bendahara kas kecil untuk si penerima uang atau yang kita kasih uangnya. Misal kita beli alat tulis di toko alat tulis Merdeka misal. Kita kan berarti dapat bukti transaksi berupa kwitansi dari alat tulis Merdeka. Nah, kita juga membuat bukti kas masuk untuk pembayaran alat tulis ke toko Merdeka tersebut. Jadi nanti ada dua buktinya. Bukti dari kita membeli alat tulis ada dua, bukti kas masuk dan bukti transaksi. Contoh lagi nanti kan di bawah nomor 4, kita bahas dulu yang nomor 4 ya. Nomor 4 juga catatlah setiap bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam buku kas keluar. Selanjutnya, satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi pengeluaran dengan posisi bukti kas di depan dan bukti transaksi pengeluaran di belakangnya. Untuk bukti transaksi yang berukuran kecil dapat ditempel dahulu di kertas HVS yang dibagi dua, kemudian disatukan dengan bukti kas keluar menggunakan stapler. Jadi intinya sama, untuk yang kas keluar pun juga ada dua, bukti kas keluar dan bukti transaksi. Saya ulangi contohnya ya, biar lebih kelihatan bedanya. Kalau misalnya contoh bukti kas masuk, kas kecil itu kan diurus oleh biasanya di masing-masing bagian perusahaan. Nah, perusahaan kan punya bagian masing-masing nih, misal bagian keuangan, bagian gudang, dan sebagainya. Misal, ini adalah pencatatan kas kecil di bagian gudang. Berarti, bukti kas masuknya adalah bukti yang dibuat berupa penerimaan uang dari bendahara perusahaan secara umum ke bendahara kas kecil bagian gudang. Itu bukti kas masuknya. Nah, bukti transaksinya apa? Misal adalah bukti resi atau transfer, kemudian kwitansi penyerahan uang, seperti itu. Jadi ada dua ya buktinya. Kemudian kalau contoh kas keluar apa? Itu contoh kas keluar adalah yang tadi saya sampaikan, yang misalnya beli alat tulis di toko Merdeka. Berarti kita terima bukti transaksinya adalah nota dari toko alat tulis Merdeka. Bukti kas keluarnya adalah kita membuat bukti kas bahwa kita melakukan pengeluaran sejumlah uang untuk membayar pembelian alat tulis ke toko Merdeka. Nanti toko Merdekanya tanda tangan dan sebagainya. Intinya nanti buktinya ada dua, bukti kas yang kita buat dan bukti transaksi dari kegiatan yang kita lakukan. Posisinya bukti kas yang kita buat atau dari perusahaan ditaruh di depan, belakangnya adalah bukti transaksinya. Semisal kita dapat nota kecil nih, nah itu bisa ditempel di HVS dulu agar ukurannya sama atau sesuai dengan standar perusahaan. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan ordnernya untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berikut dengan dua guide, yaitu guide debit dan guide kredit. Misalnya dipisahkan guide yang penerimaan dan guide yang pengeluaran. Kemudian tulis pada order nama, bulan, dan tahun sebagai judul. Jadi di depan ordernya ditulis misal pendokumentasian bukti transaksi periode Desember 2020, misal seperti itu. Kemudian nomor 7, beri lubang pada sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksi menggunakan perforator.
Kemudian masukkan dan susunlah bukti transaksi ke dalam ordner secara urutan tanggal, dengan posisi transaksi yang lama di bawah dan transaksi terbaru di atas. Pengelompokan transaksi dilakukan dengan meletakkan bukti transaksi pengeluaran pada guide kredit dan bukti transaksi penerimaan pada guide debit. Jadi setelah tadi guide-nya ada guide debit dan guide kredit, kemudian bukti transaksi penerimaan dan bukti transaksi pengeluaran itu dipisah berdasarkan guide-guide tersebut. Nah, untuk penyusunannya mulai dari tanggal yang paling tua. Tanggal paling muda misalnya untuk periode Desember tahun 2020. Berarti tanggal 1 dulu, kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Sampai tanggal transaksi yang terbaru, misal tanggal 31 Desember 2020. Seperti itu. Jadi begitu anak-anak untuk langkah penyimpanan dokumen. Jadi kalau kita review lagi, hari ini kita telah belajar peralatan yang dibutuhkan untuk penyimpanan dokumen, kemudian tahap penyimpanannya, atau sistem penyimpanannya, kemudian yang selanjutnya adalah dasar pencatatannya, serta langkah penyimpanannya. Kalau tadi peralatannya ada sekitar 10 ya, 10 peralatan yang kita butuhkan, walaupun itu tidak wajib, ataupun bahkan bisa lebih. Yang kedua adalah tahap penyimpanannya ada 4, sistem abjad, tanggal, nomor, dan wilayah. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar pencatatan, ada cash basic dan accrual basic. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah langkah penyimpanan dokumen, ada 8 langkah yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk menyimpan dokumen agar bisa digunakan lagi ketika dibutuhkan. Semoga dari materi ini bisa menambah pemahaman anak-anak ya. Semisal nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup kelas ataupun di e-learning milik kita. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.